Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Meluruskan Hamadani dan Felixio tentang Bible. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Ilmu di atas halal dan haram. Tapi ada lagi loh versi Bible. Nggak tahu versi Islamnya ada nggak yang dia Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan lebih kepada mereview, bahkan meluruskan ya, apa yang disampaikan oleh musisi besar Indonesia yaitu Ahmad Dhani. Bagaimana Ahmad Dhani memberikan penjelasan mengenai Alkitab dan ada beberapa poin tertentu yang saya rasa nggak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab. Itulah kenapa saya wajib dan berhak untuk meluruskannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara orang-orang ya, netizen yang mungkin belum tahu. Jadi kita akan langsung aja ke videonya dan kita akan review sama-sama guys. Ilmu di atas halal dan haram. tapi ada lagi loh versi Bible. Nggak tahu versi Islamnya ada nggak yang dia Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Ahmad Dhani mengatakan ini adalah versi Bible. Nggak tahu versi Al-Qurannya ada nggak. Tapi yang jelas apa yang dipaparkan oleh Ahmad Dhani ke depannya nanti adalah versi Bible menurut dia. Mari kita lanjut. Luis ini gagal paham gitu. Yang dimaksud Dhani itu bukan versi Bible, tapi versi Quran. Ya. Versi Bible adalah yang sebelumnya, ya. Sebelum dia menceritakan ini. Yang dia ceritakan ini setelah itu adalah versi Quran, ya kan? Makanya dia berkatakan apa katanya? Yang versi Quran ada nggak ya? Dia menyampaikan itu ya. Maksudnya ini dia pengen Ustaz Felixio ini tanggapan dari Ustaz Felixio. Benar nggak? Apa namanya? Iya, Felixio pernah nggak dengan kisah ini gitu? Yang disampaikan Ahmad Dhani. Itulah maksudnya guys. Luis ngira Ahmad Dhani ini menyampaikan versi Bible. Tidak. Ini versi Quran dan Luis tentu tidak tahu tentang versi Quran ini. Ya di beberapa surat disebutkan kisah ini gitu kan. Dan Luis pasti tidak paham karena dia tidak jangan lagi hafal Quran. Tahu ayat Quran dia enggak gitu. Nah, beda dengan Ahmad Dhani, Felixio, saya dan beberapa usaha lainnya yang tahu tentang isi Alkitab. Di sini bukan menunjukkan kalau Ahmad Dhani ini nggak tahu isi Alkitab gitu. Tapi dia membicarakan tentang isi Quran dan Luis Prasetyo gagal paham dan dia tidak paham apa maksud Ahmad Dhani ini. Pak dia bukan tentang versi Bible, tapi cerita ini adalah kisah yang ada di Quran. Nonton video. yang dia akhirnya didatangi sama dua nggak tahu aku biasa lah, correct me if I'm wrong ya, karena aku kan bukan ahlinya. Iya betul. Yang cerita nanti ngoreksi mas. Netizen. Nggak usah diminta udah datang dulu. ceritanya begini tuh ya. Nabi Daud tuh didatengin sama malaikat. Sebenarnya malaikat itu. Nah makanya Ahmad Dhani minta nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Dia minta koreksi sama Ustaz Felixio. Karena Ustaz Felixio adalah Ustaz yang ngerti Quran tentang kisah ini gitu. Nah makanya itulah Luis nggak paham tentang hal ini. Ya kenapa Ahmad Dhani itu minta koreksi kepada Ustaz Felixio? Karena dia yang paham Quran. Makanya dia ketika dia membicarakan kisah ini, ya kalau dia ada salah, makanya dikatakan correct me if I'm wrong. Koreksi saya Ustaz Felixio jika selalu saya salah dalam menceritakan kisah ini yang ada di Quran gitu. Ada dua orang, yang satu dia merasa kakaknya ini nggak adil karena ketika orang tuanya meninggal, yang satu ini merasa punya warisan 99 ekor kambing. Yang kakaknya nih, jadi yang adilnya satunya dikasih cuma satu. Bible yang tahun itu 1008. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ahmad Dhani mengungkapkan ada malaikat datang kepada Daud. Ingat baik-baik ya. Ada malaikat yang Jadi gini guys, kisah Quran nih ya menceritakan bahwa waktu itu Nabi Daud itu dia udah punya 99 istri. Dia hendak nambah satu lagi, jadi genap 100 gitu. Nah, Allah menegur dia melalui dua malaikat tadi gitu. Jadi ada kisahnya tuh yang satu tuh punya 99 ekor, satu lagi punya 1 ekor aja. Nah, jadi itu kisah
untuk menegur Daud, ya. Datang malaikat tuh untuk menegur Daud. Kalau Daud itu nggak udah ibaratnya udah cukup, udah punya 9 istri, mau nambah satu lagi gitu. Ini kan kemaruk gitu. Nah, Allah tegur mereka melalui dua orang malaikat. Jadi kisah ini ada di Quran. Awalnya itu menyampaikan tentang ada di Quran, dan dia minta kalau dia salah dalam menyampaikannya, Ustaz Felixio mengoreksi. Karena Ustaz Felixio yang ngerti Quran gitu. Datang kepada Daud. Lalu malaikat ini menjelaskan tentang, katanya sih 2 orang ya. Yang satu kakak, satu adik yang warisannya nggak seimbang. Itu yang dikatakan. Nanti kita akan cek di dalam Alkitab apakah benar kisah ini. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu videonya. Surat Samuel nih kalau. Jadi datang ke Oke, di sini dikatakan bagaimana Jadi Ahmad Dhani itu menyampaikan ya, kisah yang di Quran ini itu ada di surat Samuel gitu, ya kan? Oke, dia salah mungkin dalam mengatakan itu adalah kitab sebenarnya, bukan surat gitu, ya kan? Tapi dia tahu, dan dia tahu itu persamaan kisah itu ada di Samuel, kisah yang di Quran ini gitu guys. Nah, ada perbedaan di situ kan. Jadi perbedaan itu yang membuat perbedaan itu yang membuat versi Quran dan Samuelnya berbeda gitu. Ya, maksud saya adalah memang berbeda. Tapi yang dimaksud dalam ini bukan di versi Samuel. Makanya Louis itu tidak akan menemukan apa yang disampaikan Ahmad Dhani itu ada di Samuel, karena berbeda gitu guys. Jadi yang maksud Ahmad Dhani itu adalah kisah di Quran gitu. Nah, ada di surat Samuel katanya ya guys ya. Ingat ya, surat Samuel. Nah, padahal di sini sebenarnya kitab Nabi Samuel atau Nabi besar sebenarnya Samuel ini. Tapi dikatakan surat, mungkin pikirannya kan masih mengenai Quran yang adalah surah-surah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas saya luruskan di sini bahwa kitab Samuel adalah kitab Nabi, termasuk dalam Nabi besar, bukan surat. Kalau surat tuh ada di Perjanjian Baru, surat Paulus, begitu ya guys ya. Kita lanjutkan nonton videonya. Tapi salah yang mengoreksi bukan Ustadz lagi, pendeta nanti. Yang dikatakan oleh Ustadz Felixio betul. Yang ngoreksi bukan Ustadz, karena Ustadz itu nggak ngerti mengenai Alkitab. Jadi kalau mau tanya, jangan tanya ke Ustadz. Masuk Ustadz Felixio ya, yang dikoreksi itu bukan tentang kisah tadi itu. Yang kisah tadi itu, yang bagian koreksi adalah Ustadz Felixio. Yang maksud Ustadz Felixio, yang koreksi tentang Samuel ya, itu adalah pendeta. Yang tentang Samuelnya, bukan tentang kisah tadi yang mau disampaikan oleh Ahmad Dhani guys. Di Louis dia orangnya suka salah tangkap dia guys. Orangnya suka gagal paham gitu. Saya aja paham apa yang dimaksud oleh Ahmad Dhani dan Ustadz Felixio dalam pembicaraan itu, tapi Louis tidak menangkap gitu. Di sini Louis ini dia perlu dia harus mencermati apa sih isi percakapan orang dua ini gitu, ya kan? Dan gak menyimpulkan terlalu dangkal gitu. Ya, dia ini sering salah mengerti apa yang orang katakan dan orang maksudkan gitu kan. Dan dia gagal paham sehingga dia mengartikan lain gitu. Di situlah letak kesalahan dan kelemahan dari seorang Louis Prasetyo guys. Lalu tanya ke siapa? Tanya kepada pendeta atau orang-orang teologi lah. Nah, makanya hari ini saya meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kita lanjut ya. Surat Samuel nih kalau. Jadi datang ke Daud kan hakim kan waktu itu, Iya. raja dan hakim. Raja dan hakim, betul. Daudnya marah-marah gitu. Kamu gimana sih? Ini kan kamu udah punya 99, masa mau ngambil satu yang dari adikmu cuma dapat satu mau diambil juga. Terus berdua ini malaikat. Kamu udah punya istri 99 masih kepingin Bathsheba. Bathsheba ya. Dia bilang gitu ya. Iya. Ya, berarti bukan di Al-Quran itu jelas. Bathsheba di Al-Quran ceritanya beda. Enggak, yang itu nggak ceritakan. Yang udah ceritakan di Bible. Buat apa ceritain lagi kan? Double-double lagi, 8 double Al-Qurannya. Oke, berarti jelas intinya
dari sini Ahmad Dhani menceritakan kisah dalam Bible mengenai Betseba, Daud, dan juga tadi katanya ada 2 malaikat yang datang kepada Daud menyelesaikan perkara. Kita langsung cek aja di dalam Alkitab, bener nggak sih apa yang dibilang Ahmad Dhani ini, atau sebenarnya ceritanya meleset dan keliru. Langsung aja kita cek Alkitab kita. Yang di rumah bisa pakai Alkitabnya ya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 1, benar, kisah ini sebenarnya Jadi apa yang saya pengen nulisnya gini apa namanya? Yang saya maksud gini guys. Kisah tentang Daud tadi yang didatangi malaikat itu kan hanya ada segelintir di Quran, nggak seperti di Alkitab. Mana lihat Alkitab ini ada kitab 1 Samuel itu ada pasal 1 sampai 30-an gitu kan. Lalu kitab 2 Samuel itu pasalnya sampai pasal 24 kalau saya nggak salah. Jadi itu sangat lengkap gitu guys, gitu kan. Nah, Quran tidak perlu menceritakan sebanyak itu, ya, hanya beberapa potongan saja, karena itu sudah diceritakan di Alkitab, gitu. Jadi Quran tidak perlu lagi menyampaikannya, gitu loh maksud Ramadan itu gitu guys, ya kan. Lalu dan kisah ini berbeda dengan Quran. Karena gini guys, kita tahu dari Quran, kita dapat informasi kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia, ya. Sehingga ada perbedaan antara Alkitab dan Quran gitu dalam kisah gitu kan. Nah, kita tahu kalau dalam kalau kita pakai logika, kalau itu diubah oleh tangan manusia, berarti kisah-kisah yang tidak sesuai dengan Quran itulah kisah-kisah yang diubah. Itulah logika guys, ya. Jadi kalau kita pakai logika Quran ya, jadi kadang-kadang gini kita meyakini ya kebenaran Quran gitu, meyakini 100% kebenaran Quran gitu, karena datang langsung dari Allah SWT, dari Muhammad, tanpa ada karena ngerti maksud saya gini. Allah menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu langsung menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat itu menghafal dan mencatat, dan Nabi pun itu mengoreksinya. Para sahabat disuruh mengulangi dan Nabi mengoreksinya. Dan para sahabat terus mengulang ayat Al-Quran ini di dalam sholat, bacaan sehari-hari, dan mereka mencatatnya. Dan itu dihafal sampai sekarang. Sehingga miss itu hampir mustahil hampir mustahil terjadi guys. Nah, beda dengan Alkitab ya. Banyak terdapat celah untuk miss ya, celah untuk celah untuk banyak sekali kesalahan bisa terjadi. Karena kenapa? Karena itu kan manuskrip tertua itu ditemukan, bukan diserah terimakan, bukan seperti Quran yang analoginya ya, Yesus menyampaikan firman Allah gitu kan, Allah pada murid-muridnya yang 12 itu. Lalu para murid menghafal dan mencatat. Lalu Yesus mengoreksi, ya kan? Dan para murid itu ya membaca tiap hari dalam setiap sholat atau dalam bacaan sehari. Lalu terus dihafal hingga kini dan juga dicatat. Nah, itu kan tidak terjadi pada Yesus dan pengikutnya. Itu jadi hanya pada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Sehingga miss dari Alkitab ini sangat besar terjadi, guys, gitu. Ya, jadi itu manuskrip tertua itu dalam bahasa Yunani itu ditemukan. Ya, saya udah pernah buat video kemarin, beberapa video yang lalu ya. Video itu manuskrip itu ditemukan 30 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Bukan ditemukan ya, maksudnya itu ditulisnya segitu. Ditemukannya berapa abad kemudian gitu. Ini ditemukan, diteliti ya, itu ditulis ya, ingat, ditulis 30 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Nah, logikanya kalau yang nulis itu memang Lukas, Matius, Markus, Yohanes yang murid Yesus, berarti mereka nulis, kalau mereka anggap mereka seumuran dengan Yesus, berarti kalau 30 tahun setelah Yesus pergi umur 30, berarti ditambahkan 30. Ya, berarti muridnya itu di umur 60 tahun. Kalau 60 tahun setelah Yesus pergi, berarti 30 tambah 60, berarti 90 tahun. Ditulis ketika murid Yesus itu 90 tahun. Berarti antara 60 tahun sampai 90 tahun itu umur Yesus menulis kitab itu, guys. Ya kan? Nah, dan mereka tulisnya adalah berdasarkan ingatan 30 tahun sampai 60 tahun lampau. Dan ingat, mereka tentu umur 60 sampai 90 tahun itu tentu sudah
udah tua, udah pikun gitu kan. Jadi mereka anda bayangkan sama kayak saya misalnya nanti umur 60 atau 90 tahun itu menulis apa yang guru saya pernah sampaikan ketika saya berumur 30 tahun. Saya ingat betul guru saya dulu ngomong apa ya di depan kelas gitu kan. Bagaimana anda bisa mengingat sesuatu yang sudah 30 tahun lalu atau 60 tahun lalu berlalu, sementara anda sudah tua dan sudah mungkin bisa jadi anda pikun. Itu pasti banyak peluang missnya, bukan? Nah, dan lagi di manuskrip itu dalam bahasa Yunani. Ya, Yesus nggak mungkin berbahasa Yunani. Klaim dari Louis Pasito dan teman-temannya ini yang umat Kristen itu mengatakan itu kan waktu itu Israel dijajah oleh Yunani. Iya, memang oke, dijajah oleh Yunani. Ya, apakah Yesus memakai bahasa penjajah? Kan nggak juga. Contoh, dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Apakah mungkin para pahlawan Indonesia itu memakai bahasa Belanda? Tidak, tentu mereka akan memakai bahasa lokal. Ya, karena mungkin mereka memakai bahasa Belanda, kecuali yang menuliskan itu adalah orang Belanda. Mereka menulis apa yang misalnya orang lokal ngomong dengan bahasa Belanda itu, mereka terjemahkan gitu untuk ini konsumsi bagi orang Belanda. Berarti ini sebenarnya ini adalah kalau memang iya, berarti ini bukan murid Yesus yang nulis, orang Yunani yang nulis gitu. Ya, mereka menerjemahkan dalam bahasa Yunani untuk konsumsi orang Yunani gitu. Ya kan, itu logikanya. Karena murid Yesus nggak mungkin nulis dalam bahasa Yunani. Apa sih mereka tuh repot-repot mentranslatekan ucapan Yesus bahasa Yunani, kan tidak mungkin. Jadi ini amat sangat mustahil ditulis oleh murid Yesus karena memakai bahasa Yunani gitu guys. Jadi itu logika yang kita pakai kenapa Alkitab itu banyak peluang untuk miss dibanding Quran gitu. Karena pertama tidak dihafal, tidak dicatat juga langsung gitu kan, dan tidak sampai sekarang gitu kan, dihafalnya nggak sampai sekarang, bukan dihafal sekali gitu kan. Kalau Quran kan dihafal bahkan sampai sekarang, dicatat juga gitu dan dikoreksi Nabi dan dibaca setiap hari gitu kan. Nah jadi miss Quran Alkitab ini sangat banyak guys, beda dengan Quran metodenya. Makanya kita lebih percaya Quran karena metodenya penulisan dan penghafalan itu berbeda dengan Alkitab yang membuat Alkitab itu banyak peluang untuk jadi kesalahan guys. Di Samuel, tetapi kisahnya berbeda. Jadi ada beberapa detail yang salah dari Ahmad Dhani. Kita lihat dalam 2 Samuel 12 ayat 1 dikatakan di sini Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Jadi yang datang kepada Daud bukan malaikat, tetapi Nabi Nathan. Nabi Nathan inilah yang diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud atas perzinahan Daud. Sekali lagi saya katakan bukan malaikat seperti yang dikatakan oleh Ahmad Dhani. Dan yang datang kepada Daud adalah satu orang, yaitu Nathan saja. Lalu apa yang dikatakan Nathan? Kita lanjutkan. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Jadi Nabi Nathan ini menceritakan tentang 2 orang tadi, yang satu kaya dan yang satu miskin. Dia tidak menceritakan bahwa orang 2 ini kakak adik. Tidak ada sama sekali dijelaskan di sini bahwa 2 orang ini kakak adik. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Dhani, bagaimana kakak adik menerima warisan lalu mereka ribut. Tidak. Di sini ada orang kaya dan ada orang miskin, dan mereka ada dalam satu kota, dan mereka bukan kakak adik. Kita lanjut ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Sangat banyak. Bukan berarti di sini 99 seperti yang dikatakan Ahmad Dhani. Kita lanjut ya. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Jadi anak domba ini diperoleh bukan dari warisan guys, tapi dari dia beli. Cuman satu. Yang kaya tadi banyak banget. Saya potong guys ya. Ini kalau kita lihat konteks saat ini ya, ini nggak nyambung guys antara 2 Samuel 12 ayat 1 ya sampai ke 5, lalu di bawahnya ini beda guys. Coba ya, nggak nyambung ya. Coba bawahnya ini ya kan gini, kata di ayat 8 kita baca, kita pakai logika aja nih guys ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dasarnya itu belum cukup.
tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ya kan? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu. Nah, di sini ada kejahatan dari kesalahan dari Daud. Dia membunuh dibiarkannya ada seorang orang Het tewas dengan pedang, dibiarkan Daud membiarkan orang itu tewas, orang Het ini. Lalu istrinya diambil oleh Daud. Padahal ya Daud tuh udah diberikan banyak dan udah diberikan isi tuan rumah rumah tuanmu padamu dan isi tuanmu dalam panggonmu. Ini nggak nyambung guys gitu. Apa hubungannya dengan Nathan tadi gitu? Nggak ada hubungannya. Tapi kalau dihubungkan dengan Quran tadi itu cocok sekali mengenai kisah ada orang yang punya dua orang yang punya 99 ekor lembu domba kambing ya, domba kambing selupa, yang satu lagi punya satu gitu. Jadi yang punya 99 tadi kan pengen ngambil yang satu ini gitu, padahal dia udah punya 99. Nah, yang punya 99 itu muncul kepada Daud udah punya 99 orang istri, tapi masih minta punya satu orang yang punya yang istri yang masih minta punya istri orang yang satu tadi, yang orang Het itu ya, mau diambil lagi si orang Het itu, padahal dia udah punya 99 orang istri. Nah, itu loginya guys, itu baru cocok, itu baru nyambung, relevan. Makanya kita lebih percaya versi Quran daripada versi ini. Ini ada miss di sini dalam konteks di antara ayat awal dan ayat akhir guys, nggak nyambung sama sekali. Coba apa hubungannya coba, ya kan? Jadi sekali lagi ya, kita itu relevansinya ada di Quran gitu, di kisah tadi. Bagaimana Daud itu melakukan kesalahan karena dia mengambil istri orang lain, padahal dia udah punya 99 orang istri, dan dia mengambil satu lagi berikan status dengan cara mengambil istri orang lain. Jadi itu di mata Allah dia masalah gitu. Makanya Allah sindir dengan datangnya dua orang tadi, malaikat yang memang sebagai malaikat. Kisah itu kan yang punya 99 ekor domba atau kambing serupa itu guys, dia hendak mengambil lagi yang punya orang satu ini gitu guys, yang warisan tadi gitu. Jadi seakan-akan dia itu serakah, nggak cukup 99, sehingga punya orang pun mau diambil. Nah, itulah relevansinya itu ada di Quran. Di sini konteksnya nggak relevan gitu kan, antara kesalahan Daud mengambil istri orang gitu kan dengan yang di atasnya gitu guys. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya itu atau lembunya untuk memasakkannya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata pada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Di sini betul apa yang dikatakan Ahmad Dhani bahwa Daud marah, kok bisa sih diambil itu padahal dia punya banyak gitu. Sama kasusnya sebenarnya seperti itu, cuman detail tadi yang malaikat dan dua orang kakak adik itu salah gitu. Dan yang selanjutnya adalah di sini betul bahwa Nathan menegur kembali Daud. Kita lihat ya, ayat yang ke-6 dikatakan, dan anak domba betina itu harus bayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia telah kenal belas kasihan. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Dan selanjutnya, dan di sini nanti kalau teman-teman baca secara lengkap, ini ditegur mengenai Betseba. Bagaimana Daud itu mengambil Betseba dari Uria. Teguran Allah kepada Daud melalui Nabi Nathan. Itulah pentingnya kenapa kita baca Alkitab, supaya kita memahami sesuatu yang benar dalam Alkitab itu secara mendetail. Tetapi yang menarik,
Jadi gini, apa namanya? Jadi ini membuktikan, jadi gini, Ahmad Dhani itu sebenarnya lagi bicara tentang poligami gitu, poligami dalam Islam. Dan itu poligami itu ada di Alkitab, ya, dimana Daud tuh beristri banyak gitu, ya kan? Dia beristri banyak sekali guys, istri Daud itu. Nah, jadi ini sekali membuktikan kalau Daud pun melakukan poligami dan juga beberapa nabi lain juga, bahkan Salomo juga melakukan poligami. Itu poin dari Ahmad Dhani ketika dia mengklarifikasi apa namanya, kalau poligami itu bagaimana pandangan Ahmad Dhani tentang poligami. Ya, dia kita juga ada, itu masuk Ahmad Dhani gitu kan. Nabi-nabi juga melakukan poligami gitu. Di sini adalah dari kisah ini menunjukkan bahwa Ustadz Felix Xiao sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Dulu dibilang bahwa Felix Xiao katanya pinter Alkitab, mengerti Alkitab, akhirnya dia pindah ke agama lain. Tapi justru dalam percakapan antara Ahmad Dhani dan Felix Xiao, di sini jelas menunjukkan bahwa Ahmad Dhani lebih memahami Alkitab ketimbang Felix Xiao. Ahmad Dhani tahu di Samuel, walaupun dia nggak ngerti bahwa Samuel itu bukan surat ya. Yang kedua, Ahmad Dhani tahu teguran Allah kepada Daud. Tapi walaupun di situ salah dia mengenai malaikat dan juga dua kakak adik itu, yang padahal adalah Nabi Nathan dan juga orang kaya dan orang miskin. Di detailnya dia keliru. Tetapi sejauh ini kalau kita lihat, sepertinya memang 100% ini Ustadz Felix Xiao nggak ngerti apapun tentang Alkitab. Coba Anda bayangkan, Louis menyimpulkan begitu, padahal Ustadz Felix Xiao nggak nyampaikan apapun tentang Alkitab gitu, ya kan? Jadi bagaimana bisa dia nggak nyampaikan apapun, ngomong apapun tentang Alkitab, dikatakan nggak ngerti Alkitab gitu, kan? Padahal ada kesempatan lain dia ngomong tentang Alkitab gitu, ya kan? Di situ dia posisinya adalah mendengarkan Ahmad Dhani, ya, dia sebagai pendengar gitu, bukan dalam hal untuk mengajarkan Alkitab. Ya kan, di posisinya telah mengkoreksi Ahmad Dhani tentang kisah tadi yang ada di Quran. Maka dia Ahmad Dhani katakan correct me if I'm wrong gitu, tentang ayat apa kisah Daud di Quran tadi yang punya apa 99 orang istri gitu guys. Nah Luis nggak paham ini, jadi apa ya, dia nih selalu gagal paham guys dalam apa melihat percakapan gitu. Dia nggak ngerti orang ini ngomong apa gitu kan. Jadi Luis sekali lagi ya apa, biasakanlah menyimak dengan baik gitu, jangan biasakan apa mengambil sepotong-sepotong gitu, sehingga Anda akan selalu gagal paham. Dia kan selalu ambil video orang itu kan sepotong guys, dia tidak mendengar utuh secara apa dialog antara mereka bertiga gitu, sehingga dia nggak paham konteks mereka bicarakan tentang apa gitu. Kan lanjutkan videonya. Bet saya baik. Dan memang nggak banyak muslim yang tahu kan bahwa sebenarnya David itu kalau di Kristiani itu nggak dianggap nabi, dianggap hanya seorang raja yang patut dikisahkan saja gitu. Iya. Termasuk Bukan nabi. Yang dianggap anaknya Solomon. Nah, di sini dalam percakapan ini Ahmad Dhani mengatakan bahwa Raja Daud itu tidak dianggap sebagai nabi. Memang secara status memang Daud ini adalah seorang raja dan yang nabi adalah Nathan. Tapi dalam fungsinya Daud juga menjalankan fungsi nabi, yang artinya tulisan-tulisannya bersifat nubuatan juga. Tapi secara status dia adalah raja, orang Yahudi, orang Israel yang adalah bangsa dari Daud ini. Mereka memahami Daud sebagai raja. Itulah kenapa Daud dianggap sebagai raja yang sangat-sangat luar biasa, tidak ada raja setelah dia. Dan di sini juga sekali lagi menunjukkan Ustadz Felix Xiao nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Di mana dikatakan bahwa yang dianggap nabi adalah Salomo katanya, anaknya. Padahal Salomo juga adalah seorang raja guys. Salomo di dalam kalangan orang Yahudi ataupun dalam Ketika Ustadz Felix Xiao mengatakan apa Salomo adalah nabi, bukan berarti dia mengatakan itu bukan raja gitu. Sekali lagi Luis salah mengerti guys, ya kan? Gini, dia pengen Ustadz Felix Xiao mengatakan ya, Daud nggak dianggap raja oleh umat Yahudi, tapi nggak dianggap nabi oleh umat Yahudi, tapi Salomo dianggap nabi. Itu maksud Felix Xiao. Enggak yang ada ngomong tentang kalau Salomo nggak dianggap sebagai raja gitu. Luis sih
suka apa menyimpulkan tanpa mengerti apa yang dibicarakan orang itu guys. Nah, coba saya sedikit breakdown ya. Coba Anda bayangkan. Dia mengatakan dia statusnya raja, tapi menjalankan fungsi sebagai nabi. Ini maksudnya apa coba? Coba. Dia adalah seorang presiden, tapi menjalankan fungsi sebagai seorang menteri. Ini nggak nyambung guys ya. Ya, nggak nyambung. Jadi gini, Daud adalah raja sekaligus nabi. Itu yang benar. Ya, daripada mengatakan Daud itu fungsi statusnya raja, tapi menjalankan fungsi sebagai nabi. Ini apa-apaan ini? Sama kayak gini misalnya. Yesus adalah seorang Tuhan yang menjalankan fungsi sebagai seorang nabi. Nggak masuk akal kan? Ini kebiasaan dari yang itu. Jadi Louis ini membayangkan kalau Yesus adalah Tuhan, tapi menjalankan fungsi sebagai nabi utusan. Sehingga dia membawa itu sampai ke Daud. Daud adalah seorang raja, fungsinya status raja, tapi fungsinya adalah sebagai nabi. Sama kayak Yesus adalah seorang Tuhan, fungsinya sebagai seorang nabi utusan. Jadi yang benar lah, Daud adalah raja sekaligus nabi. Begitu juga Salomo adalah seorang raja sekaligus nabi. Sama juga dengan Yesus. Yesus adalah dia bukan raja ya, tapi dia itu adalah utusan sekaligus tuan guru. Ya, guru utusan. Dia pengajar gitu. Jadi sekali lagi guys, ini bentuk kegagal pahaman Louis dalam mengerti isi pembicaraan dari Ustadz Felix Yao dan Ahmad Dhani, sehingga dia dengan gampangnya, dengan gagal pahamnya menyimpulkan sesuatu yang bahkan Ustadz Felix Yao tidak mengatakan itu, ya kan, tentang Salomo bukan raja. Enggak, dia hanya mengatakan Salomo yang dianggap nabi adalah Salomo, Daud dianggap nabi, selesai, itu saja gitu. Kenapa dia malah menyimpulkan kalau Ustadz Felix Yao mengatakan Salomo itu bukan raja? Enggak pernah Ustadz Felix Yao ngomong seperti itu gitu. Lalu ketika Ustadz Felix Yao juga tidak ngomong tentang Alkitab, ya, karena dia fungsinya adalah mengulik Madani tentang Al-Quran tadi, kisah tadi, ya kan, kisah Daud di Quran, ya kan, dia malah mengatakan, mengklaim kalau Ustadz Felix Yao nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab gitu. Ini bentuk kegalpahaman dari seorang Louis Prasetyo guys. Dan sendiri, Salomo bukan dianggap sebagai Nabi Salomo, enggak guys, tetapi juga dianggap sebagai Raja Salomo. Sekalipun dalam fungsinya, ia juga melaksanakan fungsi seorang nabi, karena tulisan-tulisannya juga bersifat penubuatan. Tapi secara status, juga Salomo adalah seorang raja. Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi, saya akan melanjutkan esok hari mengenai pembahasan Ahmad Dhani, Felix Yao tentang Alkitab, dan hari ini saya cukupi di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk teman-teman semuanya untuk lebih memahami Alkitab dengan baik. Lebih baik kita melihat narasinya, kita baca supaya tidak keliru daripada menghafal tapi salah semua. Terima kasih. Nah ini jelas Louis ini lagi ngomong tentang dirinya sendiri guys gitu. Dia nggak menyimak dengan baik isi pembicaraan itu gitu, sehingga dia keliru gitu kan. Nah terus dia menyindir kata tadi kan, lebih baik kita membaca yang sama daripada kita menghafal itu. Wow, ini luar biasa ini. Justru karena tidak menghafal itulah makanya Alkitab tuh bisa seperti ini gitu. Ada banyak kontradiksi gitu. Karena ditulis itu berdasarkan ingatan, bukan hafalan. Ya. Makanya gini guys, Anda tahu ketika kita mau ujian misalnya mata pelajaran sejarah, apalagi geografi, biologi, apalagi mata pelajaran yang harus dihafal, itu kan dihafal ketika agar di ujian tuh kita bisa menjawab dengan benar, ya kan. Nah kita nggak cukup mengerti gitu, bahkan beberapa kita guys belajar tuh metodenya adalah menghafal dan mengerti. Ingat, ketika kita belajar tuh nggak cukup hanya mengerti, ya, karena pas ujian kalau Anda mengerti, kalau Anda lupa, ya, yang apa yang Anda mengerti itu Anda nggak bisa jawab ujian. Maka metode benar adalah menghafal dan mengerti. Nggak cukup hanya mengerti. Coba Anda bayangkan ada nanti ujian matematika, Anda ngerti rumusnya, ngerti, tapi Anda lupa rumusnya gitu. Makanya ingat saya waktu dulu belajar sekolah itu ya, kita tuh menghafal rumus. Bahkan saya sempat membuat buku kecil tuh rumus-rumusnya guys, ya kan, akar pangkat berapa, intinya rumus-rumus matematika saya buat di kertas kecil dan saya bawa mana-mana dan saya hafal rumus-rumusnya gitu. Itu untuk pelajaran ilmu pasti, ya, dan itu saya sudah mengerti rumusnya.
Yang saya perlu kan hafalan rumusnya agar saya nanti bisa menggunakannya. Ketika saya lihat rumusnya saya hafal, saya bisa menggunakannya, kan saya udah mengerti. Tapi kacau kalau saya mengerti tapi jangan saya hafal. Di situ saya ketika ujian saya lupa rumusnya, bisa kacau, ya kan? Yang penting menghafal dan mengerti. Apalagi ketika timbul mata pelajaran sejarah itu harus menghafal, guys. Gak cukup hanya mengerti gitu. Karena nanti apa yang Anda tuliskan di ujian, kalau Anda cuma mengerti tapi tidak hafal, apa yang Anda kan menulis jawaban ujian itu kan ada kan berdasarkan hafalan. Anda mengingat dulu apa sih misalnya gitu, contoh pertanyaan misalnya kapan tanggal berapa Indonesia merdeka, itu kan hafalan gitu, ya kan? Lalu Anda mengerti kenapa 17 Agustus 1945 merdekanya kenapa? Karena waktu itu ada proklamasi. Itu baru bagian mengertinya. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu kan Anda harus hafal dahulu tanggal berapa dia gitu. Jadi guys, metodenya benar adalah menghafal dan mengerti, bukan hanya mengerti. Jadi Louisnya nggak paham dia. Dia menekankan untuk apa menghafal itu kan, nyindir itu kan. Yang penting mengerti. Louis ini ya, dia nggak hafal kitab, makanya dia buka-buka tadi kan. Nggak hafal dia isi Alkitab itu, dia nggak hafal, makanya dia kalau saya guys, saya hafal berapa ayat Alkitab maupun nggak semuanya gitu, ya kan? Sehingga dan saya mengerti saya mengerti maksudnya gitu. Nah coba kalau saya nggak hafal, coba saya akan cari-cari. Jadi kalau debat itu guys ya, misalnya gini, saya debat nih dengan orang yang dengan umat Kristiani. Saya debat itu nggak perlu lagi buka-buka Alkitab terlalu sering itu, karena saya hafal beberapa bagian di dalamnya tentang topik apa bahasan debat itu. Saya hafal dan saya paham ayatnya. Jadi saya nggak perlu lagi kayak mereka yang harus mencari-cari dulu gitu kan, atau ambil bahasan terlalu copy paste dari sumber manapun itu gitu. Jadi menghafal tuh sangat penting sekali gitu. Jadi metode benar adalah menghafal dan mengerti, nggak cukup cuman mengerti. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.